ibu mengajar di kelas seperti itu. Siapa ibu? Ya, boleh. Ini kelas berapa masuk? Setelah ini kelas kelima. Itu bentar lagi dong. Oh ya, ini aja Bu. Jadi nanti sebelum kita masuk ke sana tuh ada yang tanya-tanya nih ceritanya. Nanti kelas berapa kita masuk? Kelas 11 Sempat topiknya apa ya kira-kira? Sekarang topik kami pendapatan nasional. Itu biasanya itu kalau membuat topik itu dari apa namanya sesuai modul kah atau sesuai dengan apa gitu? Sebenarnya kalau buku paket maksudnya. Nah, jadi kalau saya sebenarnya nggak langsung mengadakan buku paket sih. Jadi banyak sumber kan di internet pun boleh supaya menambah pemahaman siswa juga. Karena kalau di buku paket mereka tidak kurang paham. Jadi biasanya saya tambahkan ilustrasi yang erat dengan kehidupan mereka. Lalu dari ilustrasi itu nanti akan dikaitkan dengan materi kita hari ini. Apa itu strategi itu? Strategi apa tuh? Model pembelajaran gimana yang diterapkan di sana di kelas? Biasanya sih diawali saya bermain game sih biasanya anak-anak. Jadi saya siapkan. Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat untuk bermain game tapi sambil belajar. Gitu. Jadi gamenya tetap masih ada kaitannya dengan materi. Tetapi seolah-olah mereka bermain game. Gitu ya. Banyak aplikasi seperti Wordwall, Kahoot dan lain sebagainya. Setelah itu sudah segar dengan bermain game barulah masuk ke materi. Itu sih biasanya. Kalau tujuan pembelajarannya ini apa? Kalau tujuan pembelajarannya sekarang kan kita masuk ke komponen pendapatan nasional. Jadi yang pertama mereka memahami apa sih sebenarnya komponen-komponen dalam menghitung pendapatan nasional. Karena pendapatan nasional itu kan luas ya. Jadi kira-kira pendapatan nasional itu apa aja sih komponennya? Jadi mereka harus tahu, paham apa yang namanya komponen pendapatan nasional. Sudah paham apa itu komponen pendapatan nasional, barulah mulai melakukan perhitungan pendapatan nasional. Tapi ada tujuannya itu keren kali tujuannya itu. Terus apa di dalam kelas nanti gimana tuh cara ibu rencananya nih misalnya pertama ngapain dulu, kedua ngapain dulu gitu ceritanya seperti apa? Biasanya ya seperti biasa pembukaan dulu, salam pembuka kita berdoa seperti yang saya bilang tadi. Biasanya saya awali dengan game karena saya lihat memang anak-anak ini kalau sudah diawali dengan game mereka senang. Kalau mereka senang pasti mereka mau belajar gitu ya. Jadi setelah itu barulah masuk ke dalam materi. Jadi biasanya sebelum masuk saya sudah mempersiapkan materi. Jadi sudah saya masukkan ke dalam grup. Jadi kami ada grup yang namanya grup pembelajaran khusus ekonomi 11.4. Jadi kira-kira apa yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran yang diharapkan, karakter apa yang diharapkan dari anak-anak ini? Nah, karena nanti kita juga akan ada kegiatan diskusi. Yang paling pertama adalah mereka mampu berkolaborasi. Artinya mereka bisa memberikan pendapat, kemudian bersama dalam memahami materi. Jadi tidak hanya diri sendiri aja paham, tapi sesama anggota juga paham. Itu dari kegiatan diskusi, saling menghargai juga. Kemudian nanti ketika presentasi mereka berani, percaya diri. Karena kan kadang-kadang anak-anak gimana ya, susah untuk tampil di depan. Padahal sebenarnya mereka bisa. Gitu. Maka melatih kepercayaan diri mereka supaya lebih meningkat lagi. Kalau di kelas 11.4 ini Bu, sesuai yang ada di dalam itu, apakah orangnya semua yang sudah benar-benar pintar secara akademik atau masih ada yang lemah atau gimana? Seperti apa sih ciri-ciri mereka di kelas pada umumnya? Pada umumnya saya lihat nggak semua juga seperti yang Bapak bilang ya. Tentunya ada yang memang memiliki tingkat intelektual yang bisa kita katakan cepat dalam memahami materi. Ada juga yang di dalam kategori sedang dan ada juga di kategori lambat. Gitu. Jadi yang saya lihat selama ini yang cepat ini biasanya mampu langsung memahami materi dan mampu menjelaskan apa yang mereka pahami dari kegiatan pembelajaran. Tapi yang lemah biasanya atau yang lambat biasanya memang kurang mampu untuk memahami pembelajaran secara cepat dan memang butuh butuh proses yang lebih lama dibandingkan yang memiliki kemampuan intelektual yang cepat lagi. Mantap. Berarti kalau disimpulkan gini ceritanya, berarti dari pembicaraan kita hari ini bahwa ibu itu sangat mengutamakan yang namanya pembentukan karakter siswa. Terus juga di dalam kelas juga ibu sepertinya tidak hanya menerapkan lagi ceramah, tapi lebih kepada tentang teknologi yang terus juga berbagai metode lainnya
seperti profil Pancasila itulah ya, yang mandiri, kreatif, itulah harapan kita ya. Jadi gimana kira-kira nih kalau double nanti kita harus masuk kelas? Boleh, tapi Bapak juga harus download dulu yang namanya Canva. Nanti soalnya kita mau pakai Canva lagi. Udah punya Canva dari Oh dulu udah ya, kita jadi harus belajar iya. juga. Kebetulan aku di kelas pakai Canva juga. Oh iya ya, oke, karena Canva ini sangat membantu sekali dalam mengajar. Jadi dalam kelas nanti hanya di kelas saja tadi? Oh enggak, jadi selain kelas nanti kita akan di luar kelas biar anak-anak nggak bosan juga kan, biar ada suasana baru juga. Tapi di luar tuh penting sekali biasanya, kayak mana bicara itu untuk suara itu nanti gimana kan itu anak-anak banyak juga di luar soalnya. Nanti ada sekolah kan sudah menyiapkan fasilitas untuk seperti loudspeaker, kemudian mic dan lain sebagainya, nanti bisa kita gunakan. Yaudah kalau gitu Bu, aku siap-siap dulu lah ya. Oke. Nanti langsung ke sana langsung habis dulu kan? Iya, habis Berarti 5. 3 menit lagi soalnya. Iya. Oke Bu, Oke. sampai dulu ya. Kita ke sana ya Bu. Oke. Oke ada Bu. Yo. Ini kelasnya kan? Iya. Ini 11.4. 11.4 mata pelajaran ekonomi. Siap. Mari guru kita beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, selamat pagi juga. Saya dari sana Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Satu orang mau doa ke depan? Oke, silakan. Terima kasih. Sampai mana pelajaran kita minggu lalu? Iya, pendapatan nasional ya. Jadi kemarin kita belum siap bermain game. Jadi hari ini kita mau bermain game berkaitan dengan pendapatan nasional. Semua bawa handphone ya kan? Jadi kita akhirnya akan bermain game melalui handphone kalian. Semua handphone diloker? Ini tolong bukakan lokernya dan ambil semua handphone yang di dalam, dikeluarkan. Dimulai nanti yang pertama, kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Tertib ya. Oke, silakan kelompok satu diambil handphonenya masing-masing. Tertib. Lanjut kelompok dua. Kelompok ketiga. Kelompok empat. Oke, silakan buka grup WA kita ya nak untuk ekonomi 11.4. Di dalamnya berkirim link game kita pada hari ini. Jadi silakan kalian mainkan gamenya. Seperti biasa nanti setelah main game nanti akan ada skornya, ya kan? Skornya itu nanti kalian screenshotkan kemudian masukkan ke dalam grup kita supaya nanti ibu rekap nilai kita masing-masing. Sampai di sini ada yang kurang ngerti? Oke ya, kita bermain game hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Setelah itu nanti kita masuk materi yang berikutnya. Oke, Kak. Bisa semua terbuka ya? Oke, silakan dimainkan gamenya.
Udah siap, Nak? Semua udah siap ya? Coba tunjukkan dulu sama Ibu. Mana hasilnya? Udah ya? Oke. Kalau sudah, semua kirimkan ke grup kita. WA grup ekonomi khusus 11.4. Masih ada kan grup kita kan? Masukkan ke situ biar nanti Ibu rekap nilainya satu-satu. Sudah ya? Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Udah, Fir? Udah semua ya? Sudah materi pengertian dengan manfaat. Halaman berapa komponen? Kemudian untuk memahami itu Ibu sudah kasih ilustrasi, ya kan? Lihat lagi. Oke, jadi hari ini kita lanjut materi pendapatan nasional. Kemarin kan kita udah bahas mengenai pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Sekarang kita bahas mengenai komponen pendapatan nasional. Halaman berapa itu? 40. Halaman 40 ya. Ada berapa komponennya di situ? Ada berapa? Ada 6. Nah, yang 6 komponen itu mau kita pahami. Kalau dibaca dari buku aja mungkin kalian belum paham. Makanya Ibu sudah kirim ilustrasi, di mana ilustrasi itu akan membantu memahami komponen-komponen pendapatan nasional. Coba dibuka lagi dulu HP-nya. Semalam udah dikirim juga ilustrasinya. Ya, ilustrasi mengenai komponen pendapatan nasional. Sudah nampak ya? Oke. Kemarin juga sudah kita bagi kelompok. Ada berapa kelompok kemarin aku? Ada 5 kelompok dan masing-masing sudah punya ketua, ya kan? Ya enggak? Ketua pertama siapa? Kelompok pertama. Berdiri. Glenn, kelompok kedua. Aurel, kelompok ketiga. Celia, kelompok keempat. Chelsea dan kelompok kelima. Siapa? Birni. Jadi 5 sih? Nah, ini bagi dia anak ketua itu perhatikan dulu Ibu. Dan perhatikan. Jadi 6 kelompok ini kan sudah ada anggotanya masing-masing. Satu kelompok itu terdiri dari berapa anggota? 4. Tapi ada 5 ya? Atau 4 semua? 4 semua. Oke. Jadi ketua anggota harus bertanggung jawab sama anggota masing-masing. Apa sih yang mau dikerjakan, Bu? Yang mau dikerjakan adalah satu, kita mau memahami komponen pendapatan nasional dengan cara melakukan kegiatan diskusi. Nanti diskusinya di bawah ya, supaya lebih fresh dia dengan suasana yang baru. Jadi setiap ketua kelompok ajak teman-temannya berdiskusi untuk memahami mengenai komponen pendapatan nasional. Pertama, pahami dulu ilustrasinya. Kemudian setelah paham ilustrasinya, kaitkanlah dengan materi komponen pendapatan nasional. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya ketua? Anggota? Ya. Nanti setelah kami diskusikan materi kami akan presentasi satu-satu setiap anggota kelompok atau itu boleh saja? Iya. Setiap anggota di dalam kelompok harus presentasi masing-masing. Nanti Ibu ambil lagi nanti perolehan nilai dari kegiatan presentasi. Jadi semua harus aktif. Ya, ketua, bantu teman-temannya untuk paham dan aktif juga. Ada yang bertanya lagi? Kita nggak mau lama diskusi ya, aku. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanya Ibu. Ibu nggak akan kemana-mana, Ibu akan membantu juga supaya kalian paham. Oke? Kalau sudah paham dari ke bawah, biar berdiskusi. Diskusi loh ya. Bukan apa? Iya, kita melakukan kegiatan diskusi. Oke? Bisa kita pahami sama-sama? Oke, kita diskusi. Silakan duduk, siapkan semua yang mau dibawa. Buku, handphone perlu nggak sih? Iya. Handphone, alat tulis di bawah. Oke? Jadi kita ke bawah. Ayo. Dadah.
berarti bisa deh. Iya, iya. Berarti disiapkan tempat yang Sudah ada tempat di situ untuk masing-masing kelompok. Jadi mereka bisa diskusi nanti di situ. semangat ya kalian semua kan? Semangat. Misalnya kita. Nggak boleh gabung. Tempat itu kelompok lain. Enggak, Oke, kan udah. baik. Jadi kita sekarang sudah berkumpul di depan lab. Coba dulu perhatikan ke ibu semua. Perhatiannya ke ibu dulu semua. Sudah semua? Iya. Jadi sesuai tadi kelompok pertama paling ujung, ya, kelompok kedua, kelompok ketiga, keempat, kelima dan keenam. Tadi kita sudah bagi kelompoknya. Jadi sekarang tugas kita adalah seperti yang ibu bilang sebelumnya, kita pahami dulu ilustrasi yang sudah ibu berikan di grup ekonomi kita. Setelah paham ilustrasinya, baru kaitkanlah dengan materi komponen-komponen pendapatan nasional. Ya, jadi didiskusikan bersama. Sebagai ketua, diajak temannya atau anggotanya untuk berdiskusi bersama. Sudah bisa kita bekerja? Sudah kelompok 1? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Ada lagi pertanyaan kira-kira, nak? Jadi Bu, nanti hasil diskusinya taruh di mana Bu? Coba sini, coba sini. Coba ngomong, biar didengar teman-teman yang lain. Jadi misalnya udah siap hasil diskusi kami nanti, itu saya taruh di mana Bu? Nah, kita perhatikan dulu. Ya, jadi setelah selesai nanti diskusinya, hasilnya nanti taruhlah di Canva. Di mana? Iya, kemarin sebelumnya kita juga sudah selalu menggunakan Canva. Jadi buatlah di dalam Canva masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 masing-masing membuat Canva di anggota masing-masing. Begitu juga sampai dengan kelompok 6. Biar didengar teman-teman yang lain. Jadi misalnya udah siap hasil diskusi kami nanti, itu saya taruh di mana Bu? Nah, kita perhatikan dulu. Ya, jadi setelah selesai nanti diskusinya, hasilnya nanti taruhlah di Canva. Di mana? Iya, kemarin sebelumnya kita juga sudah selalu menggunakan Canva. Jadi buatlah di dalam Canva masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 masing-masing membuat Canva di anggota masing-masing. Begitu juga sampai dengan kelompok 6. Jadi dari Canva itu kita akan foto nanti. Setelah kita foto nanti hasilnya juga akan kita kirim ke grup ekonomi kita. Supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Sudah jelas untuk si Andre? Yang lain kira-kira sudah jelas atau belum? Jadi hasilnya akan dibuat di dalam Canva. Kita bekerja tidak lama-lama ya nak. Kita bekerja selama 20 menit. Berapa? 20 menit. Iya. Kita mulai bekerja dari sekarang. Silakan. Saya mau menjelaskan PDB. Sudah. Ada lagi pertanyaan kira-kira nak? Jadi Bu, nanti hasil diskusinya taruh di mana Bu? Coba sini, coba sini. Coba ngomong, biar didengar teman-teman yang lain. Jadi misalnya udah siap hasil diskusi kami nanti, itu saya taruh di mana Bu? Nah, kita perhatikan dulu. Ya, jadi setelah selesai nanti diskusinya, hasilnya nanti taruhlah di Canva. Di mana? Iya, kemarin sebelumnya kita juga sudah selalu menggunakan Canva. Jadi buatlah di dalam Canva masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 masing-masing membuat Canva di anggota masing-masing. Begitu juga sampai dengan kelompok 6. Jadi dari Canva itu kita akan foto nanti. Setelah kita foto nanti hasilnya juga akan kita kirim ke grup ekonomi kita. Supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Sudah jelas untuk si Andre? Yang lain kira-kira sudah jelas atau belum? Jadi hasilnya akan dibuat di dalam Canva. Kita bekerja tidak lama-lama ya nak. Kita bekerja selama 20 menit. Berapa? 20 menit. Iya.
Kita mulai bekerja dari sekarang. Silakan. Saya mau menjelaskan PDB. Mana untuk komponen yang pertama? Apa komponen yang pertama? Produk domestik bruto. Kira-kira udah ngerti atau belum PDB-nya? Udah, Bu. Apa itu kira-kira? Jadi kalau PDB itu kan salah satu komponen pendapatan nasional, di mana pengertiannya itu adalah seluruh produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun negara asing tapi berada di negara Indonesia. Iya. Berarti kalau contohnya gimana itu? Kalau contohnya Jadi gimana? Komponen yang kedua udah bisa atau belum? Apa kira-kira? PND itu adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode setahun. Jadi bedanya dengan PDB tadi apa? Kalau PDB itu kan lebih fokus di mana diproduksi. Contohnya, Tiffany warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat. PDB-nya masih di Amerika Serikat karena produk atau barang dan jasa yang diproduksi itu diproduksi di negara Amerika. PNB-nya masuk ke dalam negara Indonesia karena Tiffany yang produksi barang dan jasa adalah warga negara Indonesia. Oh, berarti kalau untuk PDB dia lebih ke asas kewilayahan di mana dia bekerja, sedangkan kalau PNB asas kewarganegaraannya. Oke, lanjut komponen yang ketiga. Mana? Ini kelompok berapa ini Nakko? Kelompok A. Lihat komponen yang keempat. Ya Bu, Apa komponen yang keempat? NNI atau Net National Income. Sama itu dengan NNP. Enggak sih, Enggak. Jadi NNI ini gimana nih? Net National Income. Jadi maksudnya gimana nih? National Income ini misalnya terdata atas faktor produksi yang sudah digunakan oleh konsumen Bu, tapi nantinya pendapatan ini udah dikurangi lah dengan pajak tidak langsung, tapi ditambahkan juga subsidi dari si pemerintah itu. Kenapa mengurangi pajak tidak langsung tapi menambah subsidi? Pajak tidak langsung ini tuh istilahnya kayak misalnya kita lah Bu sebagai pembeli, nanti kan kita mau beli barang yang diproduksi itu, pasti kita kan akan membayar pajak kan. Nah pajak itu nggak akan diterima Bu oleh si produsen, tapi nanti akan diberikan kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Ya, Bu. Tapi kalau subsidi itu pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat, contohnya seperti di Shopee kan Bu subsidinya gratis ongkir, nantinya subsidinya akan masuk ke PPP. Oh gitu ya. Yang lain udah pada ngerti atau belum? Udah ya. Sekarang kalian menjelaskan yang komponen ke-5. Ya, apa itu yang ke-5? Iya, nanti Ibu datang lagi untuk menjelaskan komponen yang ke-5. Oke, lanjut. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Coba lihat komponen yang ketiga. Apa tuh komponen yang ketiga? NNP. NNP. Bagaimana penjelasan NNP itu? Jadi NNP itu kan Bu Net National Product. Nah untuk mendapatkan Net National Product sendiri kita harus perlu mengetahui jumlah Gross National Product. Nah seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, setelah kita mendapatkan Gross National Product kan ada itu dia ukuran dengan penyusutan. Penyusutan sendiri itu merupakan aktivitas Bu, yang kita mengurangi atau depresiasi ya nilai dari barang modal itu Bu. Jadi kita akan terus memperbarui dan kita akhirnya mengeluarkan uang nominal Karena ada penyusutan. iya benar Bu. Berarti kata lain dari penyusutan itu adalah depresiasi. Depresiasi. Kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, contoh penyusutan ini yang sering kita temui yang kayak mana ya? Contohnya nih kita tahu yang ada namanya taman bermain kan. Nah taman bermain ini tuh mungkin udah lama gitu kan. Jadi dia tuh mengalami yang namanya penyusutan Bu, atau dia membutuhkan yang namanya perbaikan gitu, untuk taman ini menjadi lebih bagus. Jadi itu namanya penyusutan atau pengurangan nilai terhadap suatu barang modal. Oh, berarti dia istilahnya mengurangi ya, mengurangi pendapatan bukan menambah pendapatan.
Lanjut komponen yang keempat ya. Ini kelompok yang terakhir ya, 5 dengan 6. Lihat komponen yang kelima. Apa komponen yang kelima? Pendapatan persorangan atau PI ya, personal income. Coba jelaskan kira-kira PI itu apa sih? PI itu Bu pendapatan yang didapatkan seseorang dari hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan. Seseorang, berarti individu. Iya, oke. Jadi, terus? Langsung lalu kita masuk ke rumusnya. Hmm. Rumusnya itu kita cari NNI-nya dulu, baru ditambah transfer payment. Terus sebenarnya personal income itu tidak semuanya langsung masuk ke pendapatan kita, harus dikurangi lagi dengan laba ditahan, iuran sosial, asuransi, sama harga pesangon. Laba ditahan itu gimana sih? Apa maksudnya laba ditahan? Laba ditahan itu mungkin keuntungan yang belum langsung diambil Bu, bisa kita tabung atau bisa kita simpan terlebih dahulu. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah DI ya kan? Jadi DI itu apa sih? Itu kan Bu ada suatu pendapatan yang diterima seseorang yang digunakan untuk memerlukan atau menggunakan untuk memenuhi keperluan kehidupannya. Berarti yang sudah siap untuk dibelanjakan. Gitu ya. Jadi terakhirnya nanti kita akan memperoleh DI. Jadi apa tadi yang pertama? PDB dulu. Siap PDB itu apa? PNB, siap PNB, NNP, NNI, PI, personal income, dan terakhir adalah DI. Udah mengerti ya semua? Sudah Bu. Siap, ini kita presentasi. Jangan lupa di Canva. Oke Bu. Dibuat kesimpulannya ya. Iya Bu. Ibu tunggu 5 menit lagi. Oke Bu. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 6 diperhatikan kembali Ibu. Jadi kita sudah melakukan kegiatan diskusi dengan kelompok kita masing-masing kan? Nggak ada suara? Iya. Dan hasilnya sudah dibuatkan di dalam Canva, ya kan? Iya. Dan hasilnya tolong untuk perwakilan setiap ketua berdiri dulu ketua. Ketua Ibu mintakan hasil diskusi kalian screenshot, kemudian kalian masukkan ke dalam grup ekonomi kita supaya yang lain juga pada tahu, ya. Jadi untuk presentasi kita merapat ya anakku ya, dari kelompok 1, kelompok 2 yuk merapat kita ke sini supaya kegiatan presentasi kita mulai. Begitu juga dengan kelompok 5 dan kelompok 6 boleh merapat. Boleh duduk di bawah ya anakku ya. Mari. Boleh bergabung dengan teman-teman yang lain juga. Mari. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komponen dari pendapatan nasional yang pertama, yaitu mengenai PDB atau produk domestik bruto. Kita sama-sama melihat materi yang sudah kami kirim di grup. Oke, jadi dalam materi kami itu mengenai PDB atau produk domestik bruto. Pengertiannya adalah seluruh saya akan menjelaskan arti dari istilah tersebut, yang dimana setiap pendapatan yang kita peroleh dari dalam atau pekerjaan kita itu akan membantu pendapatan nasional, yang dimana semakin tinggilah pendapatan kita, maka semakin tinggi juga pendapatan nasional tersebut. Sekian, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman kelas 11-4. Selamat pagi juga saya ucapkan pada Ibu Guru dan Bapak Guru yang mendampingi kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Celia Marsha, saya dari kelompok 3. Mewakili teman-teman atau anggota saya akan berbicara terlebih dahulu mengenai NNP atau yang kita kenal sebagai Net National Product. Nah, kita kan sudah mengetahui nih GNP atau Gross National Product yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Lanjut kita masuk pada NNP, yang dimana NNP ini kita dapatkan dari hasil GNP tadi. Nah, hasil GNP atau Gross National Product ini akan kita kurangi dengan yang namanya penyusutan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyusutan. Nah, lebih tepatnya itu ke ilustrasinya ya. Jadi penyusutan ini dapat kita katakan juga sebagai depresiasi. Jadi ilustrasi saya gunakan di sini adalah taman bermain. Nah, jadi kita tahu kan bahwa taman bermain itu memiliki banyak sekali fasilitas. Nah, semakin lama taman bermain tersebut beroperasi, maka tentu saja fasilitas yang terdapat di taman bermain tersebut mungkin akan mengalami yang namanya kerusakan ataupun membutuhkan namanya perbaikan. Nah, selamat pagi semuanya. Saya Aurel dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang produk nasional bruto. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari salah satu komponen pendapatan nasional ini,
yang akan dijelaskan oleh Tesalonika. Produk nasional bruto adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk di dalamnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Dan rumusnya akan dijelaskan oleh Joy. Adapun rumus dari produk nasional bruto yaitu PNB sama dengan PDB tambah PLN kurang PDF. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin teman-teman semua bisa melihat ke penjelasan yang sudah kami edit di Canva yang sudah kami kirim di grup. Dan saya akan menjelaskan ilustrasinya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung bedanya PNB ini sama PDB. Kalau PDB ini lebih berfokus di mana barang atau jasa itu diproduksi, sedangkan PNB ini lebih berfokus kepada siapa yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang disposable income atau pendapatan yang untuk dibelanjakan. Nah, DI ini adalah suatu pendapatan yang digunakan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan yang lain. Jadi dalam DI ini diibaratkan seperti uang saku, yang dimana adalah suatu uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan setelah memenuhi dari kebutuhan uang finansial yang lainnya. Nah, pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga buat ibu guru dan Farhan. Oke, nah setelah kita memahami penjelasan yang sudah diberikan kelompok sebelumnya mengenai 3 komponen yang ada, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai NNI atau Net National Income ataupun pendapatan nasional itu. Nah, namun sebelum itu teman-teman mungkin bisa membuka ilustrasi yang sudah diberikan oleh Bu Evi tadi. Oke, sudah? Oke. Kami kelompok 4 sudah menyimpulkan bahwasannya NNI itu merupakan pendapatan yang nantinya akan diterima oleh produsen atas balas jasa yang diberikan. Baik, kami dari kelompok 5 dan saya Firni akan menjelaskan sebagai perwakilan dari pengertian salah satu unsur dari pendapatan nasional yaitu personal income. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa personal income atau pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang kita peroleh sebagai balas jasa dari cara kita melakukan kegiatan produksi, baik itu dengan distribusi dan juga produksi serta lain sebagainya. Nah, namun pendapatan perseorangan ini atau personal income tidak bisa langsung kita hitung seluruhnya pendapatan kita menjadi personal income. Namun tetap harus kita kurangi dengan yang namanya laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi, serta pajak perseroan. Mungkin teman-teman masih pada bingung mengenai pengertian dari laba ditahan ini. Oke, jadi kita sudah melakukan kegiatan diskusi tadi pertama, kemudian dilanjut dengan presentasi. Terima kasih juga untuk anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan pembelajaran kita hari ini dengan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua. Nah, jadi sebagai kesimpulan, ya, yang pertama tadi komponennya adalah PDB atau GDP. Apa? GDP. Nah, GDP ini seperti yang kalian bilang tadi sudah benar. Dia adalah pendapatan nasional, tapi diperoleh dari orang, baik WNA, apa WNA? Warga negara asing ataupun WNI, yaitu warga negara Indonesia. Tetapi dia harus bekerja di Indonesia atau di dalam negeri. Makanya dia pakai prinsip kewilayahan. Prinsip apa? Kewilayahan. Iya. Makanya namanya domestik. Domestik itu apa artinya? Di dalam negeri. Jadi orangnya baik WNA boleh, WNI boleh, tapi dia harus di dalam negeri. Kemudian yang kedua PNB. PNB atau GNP. GNP itu adalah Gross National Product. Ya, jadi bedanya dengan GDP apa Bu? Kalau GDP tadi prinsipnya kewilayahan, sedangkan kalau GNP ini prinsipnya adalah kewarganegaraan.
Sebagai contoh, sebagai apa? Contoh. Ibu Epi adalah warga negara Indonesia, tapi bekerja di Jerman misalnya. Maka apa yang ibu hasilkan, ya, baik itu produksi barang atau jasa, maka pendapatan yang ibu hasilkan tadi masuk mana ya? PDB Jerman. PDB Jerman, PNB Indonesia. Kenapa PDB Jerman? Karena ibu bekerja memproduksi barang dan jasanya di negara Jerman. Prinsip kewilayahan. Kenapa saya masuk ke PNB Indonesia? Karena Bu kan kita tahu bahwasannya PNB merupakan prinsip kewarganegaraan. Nah, Bu Epi kan bekerja di Jerman sebagai warga negara Indonesia. Nah, makanya masuk PNB ke Indonesia. Oke, udah jelas ya bedanya ya. Kemudian setelah kita dapat GNP, maka kita masuk ke NNP, Net National Product, yaitu hasil GNP kita kurangi dengan penyusutan. Didengarnya Mas Ibu? Dia catat-catat ya. Oke. Nah, penyusutan tadi bagus sekali penjelasannya. Jadi penyusutan itu adalah pengurangan dari pendapatan kita, ya. Jadi seperti taman bermain, dia punya wahana-wahana. Wahananya itu tentunya akan mengalami penyusutan atau butuh perbaikan, maka akan mengurangi pendapatan dari taman bermain. Sama juga dengan prinsip NNP ya. Kemudian kita masuk ke NNI, Net National Income. Apa rumusnya? NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan pajak tidak langsung itu contohnya Program gratis ongkir. boleh ya. Pajak tidak langsung berarti bisa dialihkan ke orang lain. Jadi contoh misalnya kamu makan di KFC, pernah ya? Atau nggak pernah sama sekali? Pernah ya. Di bawahnya itu kan ada dikatakan pajak kan? Nah, pajaknya itu siapa yang ini? Siapa yang bayar? Kita. Itulah salah satu dikatakan pajak tidak langsung. Ditambah dengan apa? Subsidi, bantuan dari pemerintah. Kemudian kita masuk ke PI atau personal income. Jadi pendapatan itu belum bisa semua kita belanjakan, karena harus dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan. Baru yang sudah siap dibelanjakan apa namanya? Disposable income atau DI, yaitu PI dikurangi pajak langsung. Ibu udah kirim contoh soal, ya, contoh soal. Kalian nanti kerjakan di rumah, tetap dimasukkan ke dalam Canva ya aku. Nah, semua Canva yang kalian selesaikan tadi, silakan masukkan ke link Google Drive yang udah ibu taruhkan di grup kita. Dan apa belum? Lihat dulu. Udah ada belum? Ibu masukkan link. Udah kan? Nah, jadi semua Canva tadi masukkanlah ke link Google Drive tersebut beserta pertanyaan itu harus dijawab juga ya, tapi di dalam Canva. Jadi ini apa kalian? Pembelajarannya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akhiri dulu. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak sih? Ada yang mau ditanya? Ada yang kurang ngerti, kurang jelas, kurang paham? Nggak ada ya? Oke. Berarti tugasnya bisa dikerjain di rumah. Tetap masukkan di dalam Canva. Oke. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu waktu hari Jumat lagi. Oke. Selamat siang untuk kita semua. Bu Fi, ayo Bu, sama aja kita yuk ke kantor kita. Wah, ibu kayaknya capek kali yang ngajar itu ya. Ya, walaupun capek tapi menyenangkan juga Jadi lah. menurut ibu, anak-anak itu kan aktif kali loh. Kayaknya mereka punya public speaking yang keren kali gitu di kelasnya. Iya sih, tapi kan ada juga beberapa anak yang memang harus kita latih. Walaupun memang keren, tapi tetap harus dilatih dong. Jangan dibiarkan seperti itu aja. Terus tadi bagaimana yang perasaan ibu mengajar mereka? Tadi kan kulihat ibu bawa dalam kelas ceritanya kan. Terus tadi ada game, kulihat pakai handphone. Terus gamenya bukan game biasa tuh menurutku. Itu kayak game tapi kayak fokus kepada ilmunya gitu loh. Ilmu yang sebelumnya tuh ya kan. Itu tadi kayak menarik kali. Terus bawa mereka keluar tadi kan. Itu kayaknya menghabiskan energi banget sih Bu. Iya sih, tapi kan gimana ya? Itu kan suatu perubahan yang baik. Iya. Ya, dimana saya mikirnya gini, anak-anak mungkin bosan terus di
kelas kan, gimana kalau mencari suasana yang baru. Jadi apa salahnya, toh kita juga belajar kan bahwa Iya. bukan main-main, Iya. tapi suasananya mungkin lebih berbeda. Iya, terus juga mungkin terbantu karena tadi itu kan dua speaker. Iya. Jadi sama bantu sih. Jadi semua suara kedengaran. Tadi aku takutnya kan, kayak mana ya itu nanti dibawa di luar kan sangat ribet gitu. Makanya kan bawa speaker itu salah satu metode yang bagus menurutku. Tadi kan aku lihat itu ngomong pakai mic itu nggak semua anak bisa loh. Pakai mic gitu. Tapi tadi mereka ada yang jantungan, ada yang gimana berhasil juga. Gitu. Melatih kepercayaan diri mereka juga, ngomong di depan banyak orang. Keberaniannya juga. Iya, gitu. betul. Terus kira-kira Bu, menurut Ibu lah metode Ibu tadi atau cara-cara Ibu tadi selama inilah Ibu kan sering melakukan hal seperti itu sebetulnya memang cocok nggak diterapkan sama mereka? Kalau menurut saya sih cocok ya, karena kan memang selama ini saya mikirnya apa ya yang bisa saya buat di dalam pembelajaran saya supaya lebih berbeda, supaya anak-anak juga nggak bosan gitu ya. Berarti dari cara Ibu tadi mengajar, kayaknya Bu memang lebih kepada mengutamakan karakter sih, karakter yang akan mereka dapatkan. Jadi seperti pembicaraan kita tadi di awal ya, awal sebelum observasi kan, tadi bertanya apa sih yang Ibu harapkan sesuai dengan karakternya gitu. Ibu bilang tadi ya keberanian, percaya diri, dan tadi aku lihat mantap sih Bu. Itu bagus sekali sih. Kayaknya nggak ada yang komentarin sama Ibu mengenai itu, teruskan aja lah Bu terus. Masa sih? Nggak ada yang komentari. Iya loh, makanya ini kayak menarik aja. Aku pun kayaknya nanti mau melakukan hal yang sama deh. Kayaknya di luar pakai mic itu akan membuatku akan lebih kreatif lagi kurasa. Aku contoh lah Ibu nanti ya. Apa namanya, aku tiru lah istilahnya ya kan. Aku modifikasi lagi. Boleh. Karena kan sekolah sudah menyediakan banyak fasilitas, kenapa nggak kita gunakan kan fasilitas itu? Ya, mantap Bu. Terus inilah Bu, mungkin terakhir yang mau aku tanyakan. Nah, jadi sebenarnya yang udah pas observasi nih Bu sebetulnya. Jadi kita mau gini aja jalan gitu kan. Apalah yang rencana-rencana apa lagi yang akan Ibu lakukan nanti ke depan untuk anak-anak ini? Misalnya kan apalagi dengan kurikulum yang baru sekarang, kurikulum Merdeka, ada nggak rencana-rencana Ibu lagi untuk membuat kreativitas di dalam pembelajaran? Sebenarnya rencana banyak sih ya. Kalau saya sih sekarang nggak terlalu mau menuntut anak-anak supaya bisa seluruhnya, karena kan kemampuan anak-anak itu berbeda. Itu sih yang mau saya ubah dari diri saya, bahwa anak-anak itu semua capaian pembelajarannya kan nggak sama. Gitu. Jadi berbagai metode pun kita berikan kepada anak-anak, tapi kalau harapan kita sama anak-anak capaian pembelajarannya sama semua, ya tadi tuh ada yang memang dia betul-betul sudah mampu untuk public speaking, tapi ada juga yang memang untuk berdiri saja di depan umum itu dia takut. Gitu. Artinya ya kita nggak boleh samakan capaian pembelajaran antara yang satu dengan yang lain. Jadi untuk kedepannya saya pengen diri saya lebih memahami anak-anak ya, dimana kemampuan setiap mereka itu berbeda, nggak sama. Itu sih harapan saya. Di balik itu semua ya, saya juga sering sih nanya sama anak-anak kira-kira apa ya sekarang metode-metode yang baik gitu ya. Ya mulai dengan anak-anak membuat apa namanya video pembelajaran, karena anak-anak kan lebih mampu ya dibandingkan dengan kita. Jadi saya sudah mulai membuat video pembelajaran dengan anak-anak, kemudian membuat apa namanya konten-konten yang kita hubungkan dengan yang namanya media sosial. Wah, kalau berbicara sama Bu Ovi ini memang nggak akan bisa berhenti kalau berbicara tentang kemajuan suatu pendidikan, terutama di sekolah kami. Jadi Bu Ovi, daripada kita ngomong banyak nanti, kita stop dulu ya Bu. Jadi demikianlah teman-teman semua kegiatan kami pada hari ini bersama dengan Ibu Evi Sempiring, salah satu guru terbaik di sekolah kami, dan terima kasih yang ucapkan kepada rekan-rekan atau kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa seterusnya dan terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Dadah.